Perkenalkan, nama saya Brian Winata. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang project plan saya, yaitu usaha produksi kerupuk makaroni. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu usaha kerupuk makaroni yang akan saya presentasikan. Alasan saya memilih untuk membuat project plan seputar usaha kegiatan produksi kerupuk makaroni adalah makaroni sendiri yang digemari oleh masyarakat. Kemudian selain itu, kerupuk juga menjadi salah satu makanan dasar yang digemari oleh banyak masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, saya ingin menggabungkan kedua makanan favorit tersebut menjadi sebuah hidangan, yaitu dalam bentuk kerupuk makaroni. Nah, meskipun keduanya adalah makanan yang favorit, namun keduanya memiliki harga yang relatif murah, sehingga dapat dijangkau oleh banyak pihak dalam membelinya. Alat dan bahan produksi yang digunakan cenderung murah dan dapat ditemui dengan mudah, yaitu untuk alatnya sendiri hanya membutuhkan panci penggorengan, kompor gas, penyaring gorengan, wadah, dan pengemas plastik. Sedangkan untuk bahannya sendiri, kita menggunakan makaroni mentah, perasa, minyak goreng, dan cabai bubuk. Proses pembuatan dalam produksi kerupuk makaroni sendiri terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, makaroni mentah dimasukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih, yaitu dengan cara direbus agar makaroninya mengembang. Kemudian setelah matang, makaroni ditiriskan. Makaroni yang sudah direbus didinginkan terlebih dahulu sebelum kemudian akan digoreng ke dalam kuali besar penggorengan. Makaroni akan mengalami perubahan tekstur menjadi mengembang, garing, dan mengapung di atas minyak. Makaroni yang sudah mengapung kemudian ditiriskan dan didinginkan. Setelah kerupuk makaroni tersebut dingin, maka akan diberikan bumbu dalam bentuk MSG dan cabai bubuk untuk menambah citra rasa. Kemudian produk akan dikemas dalam kemasan plastik dan siap dijual. Usaha yang tertera dalam project plan yang saya buat juga dapat dilihat dari sudut pandang analisis SWOT. Pertama adalah modal yang diinvestasikan akan kembali dalam waktu relatif singkat, kemudian cakupan pemasaran yang menjangkau semua pihak atau meluas, karena setiap golongan umur dapat menerima kerupuk makaroni dengan baik. Kemudian produk kerupuk makaroni cenderung bertahan lama karena tidak mengandung kelembapan di dalamnya, sehingga tidak harus habis dalam satu hari penjualan. Kemudian proses produksi juga dapat dilakukan sepanjang tahun, sepanjang waktu, karena tidak bergantung pada acara-acara tertentu atau event-event tertentu. Kemudian bahan baku juga didapatkan dengan harga yang relatif murah karena tidak mengandung bahan langka di dalamnya. Dia juga terdapat kekurangan atau weakness yang berupa tekstur kerupuk makaroni yang belum tentu cocok di setiap lidah masyarakat karena terbiasa dengan makaroni yang lunak. Ini juga bergantung pada satu jenis bahan baku utama. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan berbagai alternatif dalam pembelian bahan baku di beberapa tempat yang berbeda. Kemudian selain itu juga terdapat opportunities atau kesempatan peluang untuk mengembangkan usaha ini dengan berupa menghasilkan produk makaroni dengan berbagai rasa, sehingga masyarakat yang awalnya kurang berminat dengan melihat berbagai macam rasa dapat lebih melihat produk yang akan kami produksi. Kemudian juga dapat membuka cabang produksi untuk memperluas pemasaran apabila nanti pada pusat produksi utamanya mengalami angka penjualan yang baik, cukup untuk membuat cabang. Kemudian juga menciptakan produk serupa dari bahan baku yang berbeda. Mungkin untuk kedepannya dapat melakukan inovasi membuat keripik-keripik atau kerupuk-kerupuk unik dari bahan-bahan yang belum biasa dibuat oleh orang lain. Nah, selain tersebut juga ada threats atau ancaman dari usaha ini adalah pengawasan kualitas produksi, sehingga harus diperhatikan benar-benar, karena untuk demi kenyamanan dan kebaikan konsumen maka pengawasan kualitas produksi adalah yang terutama. Kemudian juga mungkin ada beberapa pesaing-pesaing yang juga membuat produk serupa. Namun kita atasi dengan terus mengedepankan prinsip bahwa kepuasan konsumen adalah yang terutama. Usaha produksi kerupuk makaroni yang kami akan dirikan juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang mungkin memiliki produk yang serupa. Yaitu pertama dengan menggunakan bahan-bahan pilihan. Bahan-bahan tersebut juga disortir dengan baik dengan standar yang dimiliki oleh perusahaan kami. Kemudian juga metode produksinya higienis. Kemudian tanpa bahan pengawet karena dengan proses penggorengan juga sudah mengambil tingkat kelembapan, sehingga ketika tingkat kelembapannya turun
maka produk dengan sendirinya akan lebih bertahan lama. Kemudian juga yang akan memberikan efek yang paling menguntungkan dibandingkan dengan kompetitor lain adalah para investor akan mendapatkan 45% dari penjualan, dari angka penjualan, hanya dengan menyetorkan 50% modal. Saya ulangi, adalah 45% penjualan, bukan 45% keuntungan. Jadi angka yang cukup besar hanya dengan menyumbangkan modal sejumlah 50%, maka akan mendapatkan 45% dari penjualan. Struktur organisasi untuk usaha kami dibuat sederhana karena sifatnya masih usaha kecil dan menengah, yaitu dengan pemilik yang setara dengan investor. Kemudian pemilik akan membawahi langsung seorang pegawai pengawas. Pegawai pengawas akan membawahi pegawai produksi, pegawai pengemasan, pegawai pemasaran, dan kasir. Pegawai pengawas juga dapat mengambil alih tugas-tugas dari mereka apabila terjadi hambatan atau terjadi kesulitan. Untuk proses distribusinya akan dilakukan oleh 2 orang kurir pengantar yang akan mendistribusikan ke lokasi-lokasi penjualan kerupuk makaroni. Biaya produksi usaha kerupuk makaroni yang akan kami dirikan saya bagi menjadi 2, yaitu biaya tetap produksi dan biaya variabel produksi. Untuk biaya tetap produksi terbagi atas panci penggorengan sebanyak 5 buah, tirisan penggorengan sebanyak 5 buah, wadah pencampur sebanyak 5 buah, pengemas plastik sebanyak 2 buah, dan kompor gas sebanyak 5 buah dengan total Rp6.750.000. Biaya variabel produksi juga dapat dilihat dari tabel yang tertera, yaitu untuk produksi selama 1 bulan. Dari segi bahan, yaitu makaroni mentah sebanyak 250 kg, minyak goreng curah sebanyak 30 liter, MSG atau perisa sebanyak 10 kg, dan cabai bubuk sebanyak 8 kg dengan total Rp4.775.000. Lalu untuk gaji pegawai, gaji kurir pengantar, dan gaji kasir dengan total Rp15.200.000 per bulannya. Sehingga dapat disimpulkan dari modal biaya produksi tetap dan biaya produksi variabel tersebut dapat diambil nilai modal awal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp26.725.000 untuk memulai usaha produksi kerupuk makaroni dalam hal ini. Untuk aspek penjualan, setiap kemasan produk kerupuk makaroni goreng memiliki berat 120 gram. Bahan baku makaroni mentah yang sebesar 250 kg per bulannya ditargetkan mampu menghasilkan 2080 bungkus dengan harga per bungkusnya sebesar Rp15.000. Dengan demikian, total penjualan yang didapatkan per bulan ditargetkan mencapai Rp31.200.000. Untuk aspek keuntungannya, kita tinggal mengurangi penjualan per bulan dikurangi dengan harga biaya variabel per bulan, sehingga didapatkan keuntungan bersih per bulannya sebesar Rp11.225.000. Untuk titik impas dapat dilihat dari segi harga dan dari segi jumlah atau kuantitas penjualan. Dari segi harga, melalui persamaan yang dapat dilihat pada slide, diperoleh hasil berupa Rp9.600. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa harga jual per bungkusnya adalah Rp15.000 sehingga sudah melewati titik impas dari segi harga. Untuk segi jumlah atau kuantitas penjualan, melalui persamaan yang dapat dilihat juga diperoleh hasil berupa 1.250 bungkus. Yang pada slide sebelumnya juga dijelaskan bahwa target penjualan adalah 2.080 bungkus per bulannya, sehingga juga sudah melewati titik impas. Untuk pemasaran, saya membaginya menjadi segmentasi berupa geografi, demografi, dan psikografi. Untuk geografi, target pemasaran kami berada di wilayah kota Jakarta dengan target penjualan di pasar, kantor, dan di sekolah-sekolah. Kemudian untuk demografi, dapat dinikmati oleh semua kalangan usia, namun target utama pemasarannya adalah untuk usia anak-anak. Untuk jenis kelamin juga dapat dinikmati oleh pria dan wanita dari seluruh latar pendidikan dan seluruh latar pekerjaan. Kemudian untuk psikografinya, untuk semua golongan dari segi kelas sosial karena dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk gaya hidupnya, untuk semua latar gaya hidup masyarakat dapat menikmati kerupuk makaroni dengan baik. Untuk media pemasarannya, kami menggunakan 2 metode, yaitu dibawa oleh kurir menuju pasar, sekolah, dan kantor-kantor.
untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kami juga membuka promosi daring dari aplikasi ojek online untuk cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, dari faktor lingkungan, kami berani menjamin bahwa usaha yang akan kami dirikan adalah usaha yang sangat memperhatikan faktor lingkungan, karena prinsip kami adalah kami tidak mau membuka suatu usaha, tapi usaha kami membawa dampak buruk bagi masyarakat yang sebelumnya bertempat tinggal di sana. Dari segi faktor lingkungan fisik, usaha kami adalah usaha yang minim limbah karena sebagian besar bahan baku tersebut habis untuk produksi dan menimbulkan residu atau sisa-sisa bahan yang berpotensi merusak lingkungan. Kemudian juga sampah plastik dari pembungkus bahan-bahan tersebut akan dipisah dari sisa-sisa bahan basah sehingga mempermudah untuk didaur ulang di pusat daur ulang. Selain itu, sampah berupa minyak goreng sisa penggorengan juga dipisah dengan sisa bahan basah karena sifat minyak goreng tidak dapat diurai sehingga berpotensi besar dalam merusak lingkungan. Sehingga dalam perusahaan kami, dalam usaha produksi kami akan memisahkan 3 sampah, yaitu sampah plastik, sampah minyak, dan sampah sisa-sisa bahan basah. Kemudian juga sampah akan dibersihkan setiap hari untuk menjamin kebersihan dan kehigienisan dari pusat produksi kami untuk menghasilkan produk yang bermanfaat baik bagi masyarakat. Kemudian dari segi faktor lingkungan sosialnya, kami juga dengan adanya keberadaan pusat produksi kerupuk makaroni ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar, dan kriteria yang kami minta dari pekerja-pekerja tersebut hanya satu, yaitu dengan melihat profesionalisme kerjanya. Sekian yang dapat saya sampaikan seputar project plan usaha produksi kerupuk makaroni. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berminat untuk berinvestasi di perusahaan kami. Terima kasih.